Sahabat Jaya, kita dapat permintaan dari saudara kita buatin video bikin pola pakan domba maupun kambing breeding yang bisa digunakan untuk pagi dan jatah pakan sore dengan pola pakan yang sama. Nah, monggo kita simak videonya. Nah, sahabat Jaya, sebelum kita meramu rangsum untuk ternak-ternak kita, terlebih dahulu kita harus paham apa saja yang memang ternak kita butuhkan. 3 komponen yang benar-benar itu harus diadakan. Yang dibutuhkan ternak adalah sumber serat, sumber karbohidrat, dan juga sumber protein. Nah, 3 komponen itu kita bisa pilih sesuai yang ada di lingkungan kita. Kalau untuk sumber serat, yang paling murah adalah hijauan. Nah, kalau kita mau menanam hijauan, tentu saja kita sudah punya persiapan sumber serat yang memang kontinu akan selalu ada. Seperti rumput-rumputan budidaya yang memang direkomendasikan oleh dinas-dinas peternakan seperti rumput pacong, rumput odot, rumput gama umami, rumput gajah, dan sejenisnya. Nah, ini adalah sumber-sumber serat yang sangat bagus. Dan untuk melengkapi sumber serat ini, kita bisa variasikan dengan ramban-rambanan seperti daun singkong karet, daun kaliandra, daun gamal, daun indigo vera, yang tentu saja itu bisa kita tanam secara bersamaan di lahan yang sama dengan yang kita tanami rumput-rumputan budidaya. Nah, dari segi tempat kita sudah bisa menghemat dan kita bisa mendapatkan sumber serat yang memang bervariasi. Nah, sekarang ganti ke sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini juga kita bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan kita saja. Kita bisa gunakan dari limbah-limbah industri. Yang paling murah adalah onggok. Nah, kalau untuk harga di pabrik, semahal-mahalnya harga onggok fresh itu kurang dari Rp500 per kilo. Nah, setelah itu yang wajib untuk kita penuhi adalah sumber protein. Ini yang paling agak sulit untuk kita dapatkan karena ini memang berasal dari kacang-kacangan dan biasanya harga sumber protein di atas harga bahan-bahan yang lain. Tetapi untuk sumber protein ini kita bisa menggunakan cara yang simpel, yaitu kita bisa gunakan konsentrat saja. Konsentrat ini selain sumber proteinnya sudah jelas, kita juga masih dapat sumber energi, mineral, vitamin. Karena bahan yang mau dipakai meramu menjadi sebuah pakan konsentrat, ini sudah banyak sekali jenisnya. Bahkan bisa sampai 14 macam jenis bahan yang kita gunakan untuk membuat pakan konsentrat. Nah, di sini tinggal kita tentukan kita mau konsentrat yang kandungan proteinnya berapa. Karena yang menentukan harga konsentrat itu murah dan mahal itu tergantung dari kandungan proteinnya. Nah, maka dari itu pintar-pintar kita dalam mengatur perbandingan antara konsentrat, onggok, dan juga hijauan. Nah, caranya simpel sekali. Kalau memang ketiga bahan itu sudah kita dapatkan, kita tinggal cari cara termudah untuk meraciknya. Nah, kalau cara kami, yang kami gunakan di Jaya Farm, yaitu dengan cara onggoknya kita ampar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah onggoknya kita amparkan rata, kurang lebih ketebalannya di 5-10 cm, baru atasnya kita kasih konsentrat. Nah, konsentratnya pun menyesuaikan saja, sesuai perbandingan yang kita gunakan untuk meracik pakan. Setelah kita amparkan rata, untuk konsentratnya, baru di atasnya kita tabur hijauan. Kalau bisa, hijauan ini memang kita perbanyak, karena yang paling murah dari ketiga bahan yang kita gunakan adalah hijauan. Hijauan ini kita bisa menanam. Jadi kita modal untuk menanam sekali, seterusnya gratis. Lebih banyak hijauannya itu lebih baik. Karena kandungan yang terdapat di dalam pakan hijauan ini yang paling dominan adalah sumber serat. Dan
ruminansia diberi kelebihan bisa merombak serat itu menjadi karbo. Makanya komponen yang paling penting di dalam meramu sebuah pakan ternak adalah sumber seratnya. Nah, sahabat ya, setelah semua bahan yang mau kita gunakan sudah ditabur semua, ini tinggal kita lakukan proses pengaduan. Nah, di sini kita praktekkan pengaduan secara manual. Seperti ini. Kita usahakan benar-benar tercampur rata antara onggo, konsentrat, dan juga hijauan. Kalau memang kita ada, ini akan lebih baik lagi kalau kita campur garam grosok. Ini bisa memenuhi kebutuhan mineral dan juga bisa menambah nafsu makan ternak karena ada rasa asinnya. Nah, langkah berikutnya baru kita simpan di dalam wadah yang kedap udara. Ya, bisa menggunakan drum, kita juga bisa menggunakan plastik. Monggo disesuaikan dengan jumlah pakan yang memang kita racik. Dan pemadatan ini juga sangat penting sekali, sahabat ya. Tingkat keberhasilan dalam kita membuat pakan ini juga ditentukan oleh pemadatan. Semakin padat, kemungkinan berhasilnya semakin besar. Baru kita tutup. Nah, setelah kita tutup rapat, ini bisa kita berikan pada ternak minimal 5 hari. Atau kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, biarkan dulu 21 hari. Kita peram seperti ini, baru kita berikan pada ternak-ternak kita. Nah, selama masih ditutup rapat dan tidak bocor, ini bisa kita simpan untuk menjadi stok pakan dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa tahunan. Pakan yang dihasilkan dari proses ini tadi, ini sudah cukup bagus. Mau kita berikan ini terus tanpa pakan-pakan yang lain, ini juga sudah mumpuni, sudah sangat-sangat baik. Nah, sahabat ya, itu tadi cara kami di dalam meracik sebuah pakan yang kita gunakan untuk pakan pagi maupun sore dengan menu yang sama. Dan di kandang Jaya Farm yang kita berikan untuk ternak-ternak kambing dan juga domba. Kalau untuk hasilnya, alhamdulillah domba-domba kami sehat-sehat. Dan pertumbuhannya untuk kambing maupun domba, alhamdulillah sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.